Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan kembali bikin video YouTube lagi. Kali ini kita bakal nge-trip dari Terminal Polres Pelawat Tangerang menuju ke Ponorogo. Ini gue baru banget sampai dari Bekasi ya. Dari Bekasi ke Terminal Polres. Tadi naik angkutan komuter lain. Itu super nyaman banget. Dari Bekasi ke Tangerang ini memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, ini gue baru banget sampai di Terminal Polres. Sebelumnya gue udah pesen tiket bis SSM sleeper dari Terminal Polres Pelawat Tangerang menuju ke Terminal Seloaji Ponorogo. Nah, rencananya bisnya itu datang di Terminal Polres itu sekitar jam 4 sore. Berangkatnya sekitar jam 4 sore. Jadi sekarang udah jam 3. Kayaknya gue mau menuju ke agennya dulu buat tuker tiketnya. Habis itu kita lihat-lihat ada apa di Terminal Polres Pelawat Tangerang ini. Yuk. Nah, ini di area keberangkatan udah ada unit bis Unicorn Indoren nih. Nah, ini armada tujuan ke Malang ya. Mantap. Agennya di sebelah mana? Kayaknya di sana deh. Coba. Nah, oke teman-teman, ini untuk bentuk tiketnya kira-kira seperti ini. Ya, ini cuma bentuk perinan aja. Pemberangkatan 23 April jam 16.00. Harganya 400.000. Dia kelasnya sleeper. Nah, yang di depan sini ada armada SSM juga. Ini kelasnya eksekutif, tapi dia tujuan terakhirnya di Terminal Magetan. Jadi nggak sampai ke Ponorogo. Kalau mau naik ini paling bisa turun di Mauspati. Masih perlu transit dari Mauspati ke Madiun dan dari Madiun ke Ponorogo lagi. Jadi agak repot lah ya. Jadi kita naik bis sleepernya. Keberangkatan dari Terminal Polres sekitar jam 4 sore guys. Tuh, tarifnya 400.000 tapi dapat tiketnya kayak gini doang ya. Kayak sayang banget ya sih. Harusnya kayak dikasih amplop atau gimana gitu ya, biar tambah mewah lah untuk tiketnya. Untuk loketnya dia ada di loket B5 ya, loket B5 Terminal Polres. Sekarang jam 3 sore, masih ada waktu sekitar 1 jam. Ini kayaknya berangkat bakal lebih awal deh. Untuk teman-teman yang mau melakukan reservasi tiket bis SSM dari Terminal Polres Tangerang, itu untuk nomor teleponnya bakal gue cantumin di kolom deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau ikutan pesan juga dari Terminal Polres, bisa banget langsung cek di bagian deskripsi. Mas Heru. Hah? Biasa jalan-jalan aja. Nah, ini ada terparkir armada NA001. Nah, ini armada dari Terminal Polres juga. Tujuannya ke Terminal Ponorogo juga nih. Terminal Seloaji. Nah, mantap ya. Ini pemberangkatannya jam 5 sore dari Terminal Polres. Kalau bis yang akan kita naikin nanti jam 4 sore. Jadi 1 jam lebih awal. Termasuk banyak juga ya untuk pemain di jalur Polres Ponorogo itu. Salah satunya ini ada Narendra juga. Gue juga beberapa kali sering naik ini, cuma nggak tahu tadi pengen nyobain SSM aja. Nah, itu bisa udah datang di belakang. Nah, ini adalah armada yang akan kita naiki dari Terminal Polres menuju ke Ponorogo. Kita bareng armada Sindoro Sejahtera Mulia dengan nomor lambung SSM 112. Pemberangkatan dari Terminal Polres dijadwalkan sekitar jam 4 sore. Nggak tahu nanti kalau maju ya. Jadi kita review dulu untuk bagian eksteriornya kali ya guys. Nah, ini pakai bodi Jetbus 5 Dream Coach dari karoseri Adiputro. Cakep banget. Untuk mesinnya sendiri dia nanti pakai mesin Mercedes-Benz 1626. Tentunya sudah termasuk dengan air suspension ya, jadi bakal lebih nyaman untuk di sepanjang perjalanan. Nah, ini yang unik itu di bagian sampingnya ya. Biasanya sleeper itu masih ada pilarnya di sebelah kanan dan kiri. Tapi kali ini tuh nggak ada pilarnya sama sekali ya, dia full kaca. Tuh, cakep banget ya guys. Dia pilarnya juga dikasih warna hitam kayak gini. Jadi nggak kelihatan, bener-bener elegan banget looksnya ya. Untuk velgnya juga pakai velg chrome, cakep banget, ditambah ring lagi, jadi mempercantik lagi pastinya. Dan ini di bagian sebelah kanan tuh ada kelistrikan nih kayaknya ya. Jadi ditandain gitu. Velg depan belakang sudah chrome, jadi mantap banget. Nah, dia itu ada aplikasi tiketing online-nya juga, tapi gue lihat kemarin masih cuma ada di Google Play aja. Jadi kalau misalnya kalian pakai Android, itu bisa, tapi kalau kalian pakai iPhone kayaknya belum bisa deh. Semoga kedepannya bisa ya untuk SSM, jadi biar lebih gampang lagi untuk pemesanan tiket. Untuk bagian belakang kira-kira seperti ini ya teman-teman. SSM 112 ada nomor lambung di sebelah kanan belakang. Ada logo Mercedes dan juga logo Adiputro. Ini semuanya original dari Adiputro ya.
keren banget, rapih gitu. Bisnya kelihatannya looksnya jadi kinclong aja ya. Nah untuk bagian sisi kirinya overall sama lah ya, kiri dan kanan sama. Dan minusnya untuk bis sleeper itu bagasinya tentunya bakal lebih sempit ya, walaupun dia tembus 1626, tapi tetap aja karena dia lebih memakan untuk penumpang ya di atas. Jadi bagian bagasi itu bakal lebih kecil pastinya. Tuh. Untuk tampilan bagian depannya kurang lebih seperti ini ya. Dia pakai armadanya semuanya single glass, mau yang eksekutif ataupun yang dream coach. Wah beneran ganteng banget. Apalagi nanti kalau udah mulai sore ke malam, jam-jam sunset gitu makin keren sih. Mantap ya. Kira-kira seperti itu untuk review bagian eksteriornya. Ini udah lumayan panas juga ya. Kayaknya gue bakal coba masuk ke dalam untuk review bagian dalamnya seperti apa. Kita langsung masuk ke dalam aja. Jangan lupa untuk naik bis sleeper, itu alas kakinya dilepas guys. Semua bis sleeper ya, jadi jangan malu-maluin anjir. Naik bis sleeper itu harus dilepas semua alas kakinya. Jangan ada yang komplain lah guys. Nah teman-teman, ini untuk di bagian interiornya kurang lebih bakal seperti ini ya. Nah ini ada total kalau nggak salah ada 22 seat cabin sleeper. Ya, seatnya sampai di sini berarti seat 11B, 11A, 11B. Nah, kita review dulu untuk satu cabin ya. Kita buka untuk satu cabinnya ini. Sebentar, yang mana ya? Ready ya. Nah, mungkin di sini aja ya. Aku bakal review. Dia bentuknya seperti ini untuk cabinnya. Nah, ini udah plastik. Aku nggak tahu nih plastik, nanti kita buka ya di punya kita aja. Terus juga ada headphone juga. Nah, ternyata headphone-nya sekarang dikardusin gini ya. Nah, dia bentuknya seperti ini untuk cabinnya. Untuk tombol-tombol di sini ada tombol pijat, kursi pijat. Ya, dia bakal bergetar untuk di bagian punggungnya. Terus juga ada tombol reclining. Jadi buat naik turunnya itu nggak pakai hidrolik lagi, tapi udah pakai mesin ya. Tuh, buat naik turun si sandarannya tinggal dipencet aja. Jadi nggak perlu ditekan-tekan lagi. Di sini ada port USB juga. Jadi kalau kalian ngecas ada port USB lama dan juga ada USB Type C. Nah, tapi ini tetap ya digunakan hanya untuk cas handphone aja, nggak usah buat ngecas yang power bank. Nah, di masing-masing kiri dan kanan ini ada tempat ya, kayak buat naruh sepatu, buat naruh alas kaki. Jadi di setiap cabin tuh punya tempat buat naruh alas kakinya sendiri. Kayak gitu guys. Di bagian paling belakang sebelah kiri armada di sini tuh ada ini bukan ruangan smoking ya teman-teman. Di sini tuh untuk coffee. Nah, kita bisa buat ngopi. Ada mie gelas juga. Ada mie gelas, ada kopi, tuh lengkap ya. Kopi, bahkan ada wafelo juga, ada wafer snack juga. Sini ada cupnya kalau kalian mau bikin kopi, minuman gitu ya. Tinggal bikin sendiri, tapi ini self service teman-teman. Jangan lupa untuk sampahnya dibuang dengan benar ya di tempatnya. Ini bisa air dingin, air biasa dan juga air panas. Nah, ini bisa disesuaikan aja kalian butuhnya apa. Keren ya. Udah pilihannya air dingin ini keren banget. Ada tisu juga. Di bagian belakangnya sini ada toilet ya. Teman-teman kalau misalnya buang air kecil bisa di sini. Dan ini toilet super wangi dan kering. Lihat guys. Toiletnya kering. Ini seharusnya bis semuanya pada kayak gini ya. Toilet kering, dia nggak pakai bak lagi. Dia sudah tidak pakai bak penyimpanan air, tapi dia ada tong sampah. Ini baunya kering. Terus di sini langsung wastafel. Ini keren banget guys. Terus ada pancurannya ya, buat siram air kayak gitu. Itu ada kacanya juga. Mantap. Keren ya. SSM tuh emang the best sih menurut gua buat di jalur Ponorogo Jakarta. Nah, kalau kalian mungkin merekomendasikan bis ini buat orang tua, itu utamakan seat yang bawah aja ya. Karena kalau orang tua naik-naik turun agak repot ya. Jadi kalau misalnya kalian masih muda baru bisa ambil di atas, kalau mau di atas. Ya, kalau mau di bawah bisa di bawah. Tapi kalau buat orang tua itu udah direkomendasikan untuk sleeper yang paling bawah. Gitu kan ada dua nih, ada atas sama bawah. Oke, jadi gue udah duduk di seat gue ya, seat nomor 2A. Seat nomor 2A. Nah, ini 1A untuk penomorannya itu ada di sini ya. Tuh, penomorannya ada di pilar-pilarnya. Jadi jangan sampai bingung. Nah, ini seat gue di seat 2A. Untuk fasilitas yang kita dapatin nanti tuh lumayan banyak juga. Teman-teman tadi udah kita spill dikit sebenarnya. Nah, ini sorry agak berantakan guys, karena barang gue lumayan banyak ternyata ya. Nah, ini untuk selimutnya kita dapat selimut bed cover. Modelnya seperti ini, semi bed cover lah ya kalau bisa disebut. Di sini ada logo dari SSM-nya.
Tuh dia udah dibordir, bener-bener niat banget ya. Nah terus kita dapat bantal juga. Untuk bantalnya dia seperti ini guys. Tuh bantalnya bentuk persegi 4 ya. Ini sih lebih ke dipakai buat guling sih sebenarnya gue kemarin ya. Di model seperti ini. Terus di sini ada LCD TV. Gue kurang tahu ini berapa inci ya. Tapi kalau pada tahu coba komen aja ya. Ini nanti ada remote TV-nya juga ya. Remote itu harusnya udah di mana remote ya? Oh ini remote-nya guys. Ini remote-nya ternyata. Nah itu bisa banget dinyalain. Nah ini tuh TV ya, jadi bukan AVOD Android yang kayak biasa di bis. Ini tuh modelnya sama kayak bis Juragan 99 ya. Cuma sayangnya di situ paling depan ini nggak dikasih kaca ya. Harusnya kalau dikasih kaca keren kali ya. Nah ini tuh bisa kita buka YouTube, buka Netflix gitu kalau punya akunnya ya. Kalau punya akun Netflix, Disney Hotstar itu bisa tinggal login aja. Jangan lupa nanti pas turun di logout lagi ya, tapi takut dipakai orang lain. Kita lanjut review dulu. Untuk di sebelah kiri di sini tuh ada audio. Jadi kalau kalian mau pakai TV-nya nggak pakai headphone ya, nggak pakai headset ataupun headphone, nanti ada audionya di sini. Terus di sebelah sini ada cup holder atau bottle holder, tempat kalian naruh minuman. Ya di sini ada peringatannya. Gunakan fasilitas ini hanya di dalam bus, dilarang dibawa turun. Bantal, selimut, earphone, dan juga remote TV. Karena kita nanti dipinjemin sama earphone juga guys. Untuk di sebelah kiri di sini tuh ada port USB ya. Di sini port USB untuk nge-charge ya, ada port USB yang lama dan juga ada Type C. Jadi kalau kalian pengguna iPhone sudah aman, tidak perlu beli charger lagi yang USB lama ya. Terus ini untuk recliningnya ya, untuk naik turunnya ke sandaran kursi ya, itu udah pakai elektrik guys. Nah ini ada colokan untuk ini tuh ada colokan untuk headphone. Terus ini ada untuk jack audionya, untuk audio volume ya, volume audio yang ada di TV. Terus ada kursi pijat juga. Oh jadi kalau dipencet ini dia bakal bergetar di bagian punggungnya kayak gitu. Berangkat dari Terminal Polres kita langsung dibagikan snack ya. Wah niat banget, snacknya juga gede banget ya, gokil nih. Baru berangkat nih dari Terminal Polres. Nah tadi yang sleeper tadi udah sleeper lagi, yang eksekutif tadi udah jalan duluan jam 15.40 before schedule karena penumpang udah komplit juga. Jadi sebelum jam 4 sore udah diberangkatkan karena kita masih ada ampiran lagi nantinya. Coba kita lihat nanti mampir kemana aja ya. Oke, tadi belum selesai review ya. Nah ini tuh ada plastik ya, plastik tulisan SSF. Wah, ziplock ya, plastik ziplock. Dalamnya itu ada apa? Kita lihat ya. Nah dalamnya ada sendal. Jadi kalau kalian mau sekedar mau ke toilet ataupun mau ke minibar, mini pantry yang ada di belakang ya, itu tinggal pakai sendal aja ya. Apalagi kalau kalian pakai sepatu gitu ya. Kalau kalian pakai sepatu itu utamakan pakai sendal ini aja. Jadi kan bersih kayak gitu. Nah selain itu kita juga dipinjamkan headphone ya. Ini dipinjamkan headphone, jadi bukan dapat ya guys, ini fasilitas aja. Kita buka dulu sebentar, agak repot nih sambil ngerekam. Nah untuk headphonenya seperti ini ya. Nah nanti untuk si colokannya ini ya, jatuh. Colokannya ini kalian colok di sini. Nah kayak gitu, itu langsung terkonek nanti guys. Nah langsung terkonek di headphone ya. Headphone merek JT. Ada yang tahu nggak sih ini merek ini? Gue kurang tahu per earphone-an ya. Nah untuk privasinya sendiri di sini tuh nanti ada tirai ataupun apa tuh namanya, horden ya, tirai atau gorden. Ini ada depan sampai tengah, terus di belakang juga ada. Nah ini untuk yang samping ya, kaca samping. Untuk di koridornya seperti apa? Untuk di koridornya nanti ada juga ya, ada tirainya juga seperti ini. Nah, itu tinggal disangkutin di sebelah sana. Jadi ruangan ini benar-benar milik kalian sendiri. Wow berantakan banget guys. Sebentar ya, aku rapiin dulu biar enak buat tidurnya. Oh iya, ini kita belum review untuk snacknya ya. Nah ini kita buka dulu aja karena ini lumayan banyak juga nih, gede juga ya snacknya ya, gokil. Jadi bayar 400.000 bener-bener worth it dengan segala macam fasilitas yang
kita dapetin guys. Ini kita buka dulu snacknya. Nih untuk snacknya kurang lebih kira-kira seperti ini ya. Untuk minumnya dia pakai lime mineral ukuran 600 ml. Terus juga ada snack pendukungnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 item ya. Ada yang manis, ada yang asin campur. Terus ditambah sama ada tisu basah ukuran kecil dari Mitu. Mantap. Niat juga snacknya. Oh iya, untuk di bagian atas ini tuh dia tersedia 2 port USB lagi, ada USB Type C sama USB lamanya. Nah jadi total dalam satu cabin itu ada 4 port USB, di bawah 2 dan di atas 2. Mantap ya, gokil ya. Nah kira-kira seperti ini untuk view ke depan ya. Untuk view ke depan di situ ada ruang kemudi. Di sini full selonjor pasti karena ini sleeper ya. Ini super nyaman banget. Ini semuanya ketika udah gua rapihin teman-teman. Kira-kira seperti ini guys. Mantap banget ya. Lihat pemandangan sebelah kiri lengkap. Sebelah kanan bisa nengok ke kabin depan. Sayangnya di sini nggak tembus ya kayak Juragan 99 itu kan dia punya cabin depan itu tembus bisa lihat ke bagian depan. Tapi nggak tahu kenapa SSM lebih milih buat pakai tulisan SSM yang ada di bagian depannya itu loh guys. Emang keren sih kalau dari luar, cuma kan estetika di dalam juga penting ya sih. Utamakan fungsi. Setelah keluar dari terminal Poris, bis ini mengarah langsung ke BSD. Nanti kita lewat tol Jor, terus jemput penumpang di Pondok Pinang, selanjutnya jemput penumpang di Pasar Rebo, dan setelah itu kita langsung menuju ke terminal Pulau Gebang sebagai titik penaikan penumpang terakhir. Nah sekarang jam 5 sore kita tiba di terminal Pondok Pinang. Di sini kita jemput penumpang di agen Pondok Pinang ya. Tapi agennya itu nggak di dalam terminal, melainkan ada di bagian luar terminal. Nah kemarin karena cuma naikin 1 penumpang, jadi sorry banget nggak kerekam untuk agennya ya guys. Tapi agennya itu ada di sekitaran terminal ya, di sekitaran pintu keluarnya terminal Pondok Pinang guys. Oke teman-teman, sekarang udah jam setengah 6 sore. Kita masuk ke pemberhentian kedua atau penjemputan penumpang yang kedua ya, ini di agen Pasar Rebo. Nah akhir-akhirnya itu di pinggir jalan sini. Teman-teman sekarang hampir jam 8 malam, kita udah tiba di agen SSM Pasar Rebo. Ini masih berhenti untuk nungguin penumpang yang masih belum datang ya. Nah ini habis ini kita mampir lagi untuk parkir di terminal Pulau Gebang. Nah ini udah mulai sore, yang tadi gue bilang ini semakin sore kemewahannya makin dapat banget. Lihat bagian interiornya dari luar itu keren banget ya. Tuh, lampu-lampunya warna-warna gold khasnya dari Jetbus 5. Dan yang tadi gue bilang juga, ini ada tulisan SSM di bagian depan. Mungkin ini yang bikin seat depan atas itu nggak bisa pakai kaca kayak modelnya Juragan 99. Tapi keren ya kalau dari luar sebenarnya. Kayak gini guys, untuk tampilan eksteriornya kalau misalnya udah mulai jam-jam sore kayak gini. Keren banget ya. Wah, sebenarnya nyebrang enak nih. Gantengnya. Ya, bener-bener keren banget sih. Nah, ini ada Prima Jasa Kampung Rambutan Merak. Kesana ke arah terminal Kampung Rambutan ya. Sana ke arah terminal Kampung Rambutan, tapi masih agak ke kanan lagi. Di sini ada Armada Mujijaya. PM 017. Sweet Chocolate. Anjay. Nah ini Jetbus 5 lagi parkir juga, lagi nunggu penumpang ya. Ini sepanjang jalan ini agen Pasar Rebo itu banyak banget PO bis di sini ya. Bahkan ada bis Gunung Harta juga besar di sana. Mantap ya. Setelah berhenti di terminal Bayangan Pasar Rebo sekitar setengah jam untuk nunggu penumpang yang belum datang ya. Akhirnya sekarang jam 6 sore kita mulai melanjutkan perjalanan. Sekarang kita lanjut menuju ke terminal Pulau Gebang sebagai titik penaikan penumpang yang terakhir.
teman-teman, sekarang jam setengah 7 malam kita berhenti di Terminal Pulau Gebang. Kali ini berhenti untuk jemput penumpang lagi. Dan ini merupakan titik penaikan penumpang terakhir ya untuk bis SSM. Setelah ini langsung bablas tol, langsung menuju ke rumah makan. Nah, ini penaikan penumpang terakhir ya. Untuk SSM itu tutup pintu terakhir di Terminal Pulau Gebang. Jadi nggak mampir tuh yang namanya Bekasi, Cikarang itu nggak kenal nih SSM. Nah, jadi lumayan terkoordinir juga ya. Terus juga penaikannya tertata, jadi nggak terlalu banyak ampiran, jadi nggak nyampe-nyampe. Pulau Gebang langsung tutup pintu, langsung jos tol. Mantap. Habis ini langsung menuju ke rumah makan. Lepas dari Terminal Pulau Gebang sekitar jam setengah 7 malam. Nah, ini gue pengen bikin kopi kayaknya. Sebenarnya tadi pengen tidur sih sampai rumah makan, cuma kayak ngopi dulu, abis itu nanti lepas rumah makan baru full tidur gitu kali ya. Mau ngopi dulu, bikin kopi seduh sendiri di bagian pantry. Ini part paling gue suka di sini ya. Banyak jajanan, minuman tinggal seduh sendiri, mantap banget, keren ya. Dan seduh sendiri di sini, untuk air panasnya di sini. Mantap. Oke, kita seduh dulu ya kopinya ya. Atau kopi aja kali ya. Jadi ada 2 kopi di sini, ada yang top kopi dan juga Indo Cafe. Ya, kita seduh. Oke, setelah ngopi-ngopi dan sambil ditemani nonton YouTube ya, sepanjang perjalanan akhirnya sekarang udah tiba di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nah, di sini untuk servis makannya kita bareng-bareng sama bis lain ya guys. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam setengah 9 malam kita udah tiba di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nah, ini ternyata bareng juga sama armada eksekutif yang tujuan Magetan nih. Wah, mantap ya. Gak kerasa tadi sebenarnya mau nyoba tidur, tapi akhirnya ya cuma nonton-nonton doang, nonton-nonton YouTube doang. Sampai gak tidur sampai di rumah makan. Mungkin masih baru jam setengah 9 malam ya, jadi belum ngantuk banget. Nah, di sini tuh untuk musola toiletnya ada di sebelah sini, di paling pojok guys. Dan untuk di rumah makan ini kita bareng sama armada 27 Trans, bareng sama Akas Aurora juga, bareng sama M Trans juga harusnya. Nah, ini ada Arion 27 Trans Arion. Terus ada lagi 27 Trans Bor. Terus ada lagi 27 Trans Gaya. Wah, Gaya nih, mantap. Ada lagi, ada Akas Aurora, ini tujuan Jember. Ini Start Poris juga deh kalau nggak salah. Julukannya Abdurrahman. Sama ada satu lagi Pandawa 87 Newcastle. Wah, mantap ya. Banyak juga yang parkir makan di sini. Untuk rumah makannya Untuk rumah makannya SSM itu nanti ruangannya premium dia di sana. Ruangan premium yang bareng sama 27 Trans kalau nggak salah ya. Coba nanti kita cek aja ya. Soalnya ada yang di sini nih, ada yang di luar, ada yang di dalam juga. Jadi tergantung PO-nya. Tiap PO beda-beda guys. Wah, ini ada ini legend nih, Peduli Lindungi. Bekas zaman Covid kayak belum dicopot nih. Terus di scan sama petugasnya dan kita makannya di sini. Nah, ini bareng sama Rimba Raya, bareng sama apa lagi nih? Semeru. Ternyata makan di sini juga 27 Trans. Tuh ya. Jadi beda nih kalau Pandawa di sini Pandawa. M Trans dulu di sini tapi kayak dia pisah lagi deh M Trans sekarang. Nah, ini kita lihat ya untuk menu makannya kayak gimana. Kalau biasanya di rumah makan Taman Selera itu nasinya diambilin. Kalau ini diambilin atau enggak, aku lupa nih. Ya, coba kita coba dulu ya. Nah, ternyata nasinya ngambil sendiri di sini ya. Nah, untuk menu makannya kira-kira seperti ini guys. Oke teman-teman, jadi kita udah berhenti di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nah, yang tadi gue bilang kalau SSM itu dia tempatnya itu terpisah, lumayan premium dibanding Taman Selera yang lainnya.
Nah ini tuh kita barengnya armada bagus juga nih ya, ada Rimba Raya, ada 27 Trans ya. Jadi emang tempatnya terpisah dan lumayan bagus lah untuk pelayanannya ya. Untuk makanannya nasinya itu kita ambil sendiri, dan untuk penumpang sleeper dia itu bisa ngambil 2 lauk. Jadi kan tadi kan kalian udah lihat ya, untuk pilihan menu makannya lumayan banyak dan pilihan lauknya juga lumayan banyak. Telurnya ada 2 macam, ayamnya ada 2 macam, terus juga ada tambahan babat sama ati sapi kayak gitu. Untuk rasa sih, dari segi rasa ini pendapat pribadi aja, kalau misalnya Taman Selawat Cikampek ini kan lebih ke padang-padang gitu ya. Kalau misalnya lu semua yang nggak suka padang, ini agak PR juga sih sebenarnya. Tapi tadi ada pilihan sop juga. Kalau dulu kayaknya gue nggak pernah lihat sop di sini deh. Tapi tadi udah ada pilihan sop ya, jadi ya oke lah ya. Terima kasih, selamat malam buat teman kami dari Basic Migran yang pada saat dulu istirahat dulu. Nah, untuk menu makan yang gue ambil seperti ini ya. Tadi nasi ambil sendiri, ambil sambal hijau, terus ada tempe orek yang dicabein, ada mie goreng, ada ati sapi, dan juga ada telur balado. Kayak gini guys untuk menu makannya malam ini ya. Nasi ambil sendiri, lauknya 2, mantap. Los, dan minumnya teh manis es ya, keren sih. Oke lah ya untuk sebuah servis makan. Selamat makan malam, yang nonton jangan lupa makan guys ya, ntar semaput nonton. Oke, gue makan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya setelah menyantap servis makan malam di rumah makan Taman Selera Cikamurang, ini kita lihat-lihat bisnya sebentar ya. Ini bener-bener keren banget sih guys. Bis yang sleeper kalau lagi malam kayak gini, lampunya nyala, bener-bener mewahnya dapat banget ya. Setelah menyantap makan malam, lanjut masuk ke dalam bis lagi ya. Ini lampunya bener-bener dimatiin, langsung kayak dihipnotis bener-bener cuy. Kayak bener-bener langsung ngantuk banget sambil ditemenin nonton YouTube pakai headphone. Wah, bener-bener syahdu banget sih asli. Dan karena penumpangnya juga sedikit, jadi kemarin bener-bener penumpangnya turun di Ponorogo semua. Jadi bisnya dari rumah makan bener-bener full tol, turunnya langsung di gerbang tol Madiun. Dan akhirnya sekarang jam 4 kurang 10 menit kita udah tiba di Terminal Selowaji Ponorogo. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang hampir jam 4 pagi ya, jam 4 kurang 10 menit kita udah tiba di Terminal Selowaji Ponorogo. Nah, di penumpangnya itu bener-bener langsung pada turun di Ponorogo semua. Jadi tadi exitnya langsung di tol Madiun. Jam 3 tadi masuk exit Madiun ya. Gokil. Mantap, sekarang udah tiba di Terminal Selowaji. Agak sedikit kepagian sebenarnya, tapi apa ya, bagus ya, keren ya. Jam segini udah masuk di Terminal Selowaji. Nah, render yang tadi di parkir bareng di Terminal Polres juga masih di belakang. Kita tungguin. Nah, render sampai jam berapa ya? Oke, mantap. Bisnya lanjut parkir di Terminal Selowaji. Nah, bisnya parkir di belakang sana. Ini bakal berangkat lagi dari Terminal Selowaji jam 4 sore besok. Nah, buat kalian yang nunggu pagi atau nunggu cerah di Terminal Selowaji itu tenang aja. Walaupun jam 4 pagi di sini tuh terang dan aman ya. Jadi mau nunggu-nunggu di terminal gitu aman, nyantai aja guys. Nah, ini ada di ruang tunggu yang tengah. Kalau mau enak lagi di sana. Nah, bisa ke sana. Pokoknya ke kanan lah ya dari masuk nih, ikutin video ini aja. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam lebih 10 menit dari Tangerang, sekarang kita udah tiba di Terminal Selowaji Ponorogo. Perjalanan yang sangat mengesankan ya, karena naik SSM tuh gak tahu kenapa ya, selalu seru aja, pengalaman yang asik banget. Karena bisnya sangat-sangat nyaman, apalagi naik bis sleeper ya, dengan harga 400.000 menurut gue super worth it sih buat kalian yang mau melakukan perjalanan dari Tangerang, Jakarta, dan juga tujuannya ke Ponorogo ya. Ngawi, Sragen, kalau nggak salah Sragen bisa deh, Sragen, Ngawi, Madiun, Ponorogo. Nah, itu cukup rekomen buat kalian yang mau naik bis SSM dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Nah, mungkin buat teman-teman sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian mau support gue, bisa langsung subscribe YouTube channel gue di bawah ya. Bisa langsung subscribe aja.
Gue juga belum tahu nih pulangnya nanti sore naik apa, tapi disimak dulu aja ya. Ditunggu aja video gue. Kalau mau tahu update yang lebih cepat, update 24 jam gue itu ada di Instagram @dimashrn. Boleh banget teman-teman follow, kita berteman di sana ya, kita ngobrol-ngobrol. Boleh banget di follow juga untuk Instagram gue @dimashrn. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada sesi video selanjutnya. Thank you so much dan see you, bye bye. Thank you guys.